Revolusi Iran merupakan salah satu revolusi yang mempunyai pengaruh besar, khususnya bagi gerakan Syiah di negara-negara Timur Tengah pada abad ke-19. Revolusi ini merupakan reaksi dari kebijakan penguasa rezim Pahlavi yang bertindak diktator dan sangat berorientasi pada negara-negara barat. Rezim Pahlavi banyak membuat kebijakan yang memojokkan posisi ulama di Iran. Akibatnya, ulama perlahan-lahan menghimpun kekuatan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkan perubahan. Revolusi yang dipelopori oleh Ali Shariati dan Ayatullah Khomeini ini merupakan revolusi negara Timur Tengah yang paling banyak mendapat sorotan dunia barat. Banyak kepentingan asing yang merasa terancam akibat revolusi ini. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai revolusi Iran tahun 1977 hingga tahun 1979. Langsung saja yuk tonton videonya sampai selesai. Dari segi geopolitik, Iran berada di lokasi yang sangat strategis di wilayah Timur Tengah. Dengan luas wilayah sekitar 1.648.195 km persegi, menjadikan Iran sebagai negara terluas ke-16 di dunia. Dari letak geografis, Iran dikelilingi oleh negara-negara penting di kawasan benua Asia dan Eropa, seperti Turki, Rusia, Afghanistan, Pakistan, dan Irak. Batas-batas negara Iran dengan para tetangganya terdiri dari 5.170 km garis batas daratan dan 2.510 km garis batas air. Garis batas terpanjang berada di sebelah utara, yaitu perbatasan dengan Rusia sepanjang 1.740 km sebagai daerah perbatasan bersama, termasuk 630 km batas air. Daerah perbatasan Iran dengan Irak di sebelah barat daya, yaitu sepanjang 1.280 km, dan perbatasan dengan Turki di barat laut sepanjang 470 km, dengan Afghanistan di timur laut dengan batas sepanjang 850 km, sedangkan dengan Pakistan sepanjang 830 km. Teluk Persia dan Laut Oman terletak di selatan dengan garis tapal batas perairan sepanjang 1.880 km. Dengan posisi geografis yang sedemikian rupa, Iran selalu menjadi salah satu wilayah terpenting dari strategi global negara-negara besar. Bukan hanya dari segi politik, tetapi juga dari segi ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah posisi Iran yang berada di jalur pelayaran internasional. Arus suplai minyak dari negara-negara Timur Tengah sebagian besar diangkut melalui Teluk Parsi dan Selat Hormuz. Sebagian besar keperluan minyak negara-negara blok barat sangat tergantung pada jalur pelayaran di perairan Teluk Parsi. Oleh karena itu, ketika rezim Pahlavi masih berkuasa di Iran, negara-negara barat sangat intensif memberikan bantuan dan pengaruh kepada Iran dengan harapan mereka bisa mengendalikan kebijakan-kebijakan pemimpin Iran saat itu. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, ulama menjadi aktor utama di balik revolusi Iran. Untuk lebih mengetahui sebab-sebab revolusi yang dipelopori kaum mullah ini, kita perlu flashback sedikit ke belakang, tepatnya ketika rezim Pahlavi mulai berkuasa. Pada tahun 1925, berdirilah rezim Pahlavi menggantikan pemerintahan dinasti Qajar yang kacau balau. Di bawah pemerintahan rezim Pahlavi terbentuklah sebuah pemerintahan sentral. Negara tersebut dibangun sejalan dengan ideologi nasionalis. Pada awal pendiriannya, rezim Pahlavi mendapatkan dukungan dari sebagian ulama untuk melakukan restorasi di Iran yang telah banyak dipengaruhi asing. Akan tetapi pada realitasnya, pemerintahan rezim Resakan justru memberlakukan program modernisasi ekonomi dan westernisasi kultural secara intensif. Langkah pertama yang ditempuh Shah Reza adalah membangun kekuatan militer modern. Sekitar 33% dari anggaran negara digunakan untuk pendanaan militer
dan juga sejumlah anggaran lainnya yang didapatkan dari sektor minyak. Shah Reza kemudian mengadakan pelatihan pejabat-pejabat tentara di Perancis dan memberlakukan wajib militer. Dengan dukungan pasukan militernya dan pemerintahannya yang kuat, rezim ini mengatasi oposisi elit agama, pedagang, dan elit kesukuan. Meskipun Shah Reza meraih kekuasaan dengan dukungan sebagian ulama yang menginginkan perbaikan kerajaan Iran dan mengharap lahirnya pemerintahan yang kuat untuk menekan pengaruh asing, namun ketika pemerintahan rezim Pahlavi telah kuat, mereka justru menghapuskan pengaruh ulama. Melalui pembentukan sistem pendidikan sekuler, pengawasan pemerintahan terhadap sekolah-sekolah agama, pengurangan dana subsidi, dan melalui beberapa kebijakan lainnya, rezim Pahlavi berusaha menggiring ulama berada di bawah kontrol negara. Ini merupakan pukulan pertama yang didapatkan para ulama dari rezim Pahlavi. Pukulan kedua terhadap pihak ulama adalah kebijakan reorganisasi administrasi yudisial. Pada tahun 1928, Shah Reza memberlakukan beberapa peraturan hukum yang menggeser kedudukan hukum syariah. Pada tahun 1932, parlemen mengundangkan sebuah undang-undang baru yang memindahkan registrasi dokumen-dokumen resmi kepada pengadilan sekuler dan merupakan pukulan telak yang mencabut fungsi-fungsi terpenting pengadilan agama. Di bidang hubungan internasional, Iran masa rezim Pahlavi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh asing. Pada dekade tahun 1920 hingga tahun 1930-an, tercatat beberapa negara mencoba memberikan pengaruh di Iran di bidang tata perkantoran yang baru dijalankan oleh pejabat-pejabat Belgia. Amerika Serikat membantu mengorganisir pengumpulan pajak, dan Bank Nasional Iran didirikan pada tahun 1927 di bawah manajemen keuangan Jerman. Pada dekade yang sama, Inggris dan Rusia saling berlomba memberikan pengaruh ekonomi di Iran. Tercatat Rusia merupakan mitra utama perdagangan, sementara Inggris menguasai produksi minyak dengan perusahaan mereka The Anglo-Persian Oil Company yang telah berdiri sejak tahun 1909. Ketika berakhirnya Perang Dunia II, tepat bersamaan dengan fase Iran yang tengah mensentralisir kekuasaan negara dan fase perkembangan ekonomi Iran, Inggris dan Rusia berusaha mengamankan rute suplai penguasaan mereka terhadap minyak Iran dan mencoba melengsarkan rezim Shah Reza. Mereka memaksa Shah Iran meletakkan jabatannya dan mengangkat putra bungsunya yang bernama Mohammad Reza Pahlavi sebagai penguasa boneka Iran. Antara tahun 1941 hingga tahun 1953, terjadi pergolakan terbuka antara sejumlah protektor asing dan sejumlah parpol internal Iran. Amerika Serikat perlahan menggeser pengaruh Rusia dan Inggris, dan akhirnya tampil sebagai pelindung utama bagi rezim Iran. Pada akhir dekade tahun 1940-an dan awal dekade tahun 1950-an, Iran tengah berjuang merebut kekuasaan Anglo-Iranian Oil Company yang dikuasai oleh Inggris. Pada tahun 1951, Muhammad Mossadegh, pemimpin Front Nasional yang didukung tokoh kesukuan, intelektual sayap kiri, dan ulama, melalui parlemen mengajukan rancangan nasionalisasi perusahaan minyak tersebut. Pergolakan ini tentu saja mengancam rezim Pahlavi. Amerika Serikat melalui CIA membantu militer Shah Iran untuk mengalahkan Mossadegh dan berhasil menegakkan kembali rezim otoriter. Dengan kembali tegaknya rezim otoriter tersebut, juga menandai semakin terikatnya rezim Pahlavi terhadap Amerika Serikat. Mereka sangat bergantung pada bantuan finansial Amerika. Setelah pemerintahnya kembali kuat, pada tahun 1953, Shah Iran merombak sistem pemerintahan yang awalnya sebuah monarki konstitusional menjadi monarki absolut. Perombakan ini menjadikan kekuasaannya menjadi semakin absolut. Shah Iran menguasai angkatan bersenjata dan Safak atau agen intelijen, mengangkat para menteri, menentukan separuh Dewan Senat, dan memanipulasi parlemen. Pada dekade yang sama, pemerintah secara diam-diam membantu kepentingan ulama, seperti memberi jabatan tinggi dan kekayaan. Sebagai gantinya, para mullah harus mendukung kebijakan pemerintah. Upaya yang dilakukan rezim Pahlavi ini justru semakin membulatkan tekad mullah untuk memberikan perlawanan.
Di sektor ekonomi, dengan pengaruh asing yang semakin kuat di rezim Pahlavi, turut serta memajukan perindustrian di perkotaan. Sejak awal pemerintahan rezim Pahlavi, para penguasa menjadikan proyek industri sebagai proyek utama ekonomi Iran. Kebijakan ini ibarat pedang bermata dua, yang menciptakan problematika bagi rakyat Iran. Di satu sisi, masyarakat yang berada di kota dapat menikmati kemakmuran ekonomi akibat kemajuan industri. Di sisi lain, sekitar 75% penduduk Iran yang mayoritas bekerja sebagai petani dan tinggal di pedesaan mengalami kesulitan dalam mengembangkan perekonomian. Tercatat 96% penduduk pedesaan belum terjamah listrik dan hidup dalam kondisi seadanya. Akibatnya banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan memilih untuk melakukan urbanisasi ke kota yang mengakibatkan kepadatan populasi perkotaan. Situasi yang sedemikian rupa menunjukkan ketimpangan yang besar antara masyarakat atas yang tinggal di kota dan masyarakat kelas bawah yang tinggal di pedesaan. Kekuatan masyarakat bawah inilah yang nantinya akan dimanfaatkan ulama sebagai salah satu kekuatan utama revolusi Iran. Pada dekade tahun 1960-an, gerakan oposisi telah tersebar luas. Namun lantaran gerakan ini tidak terkoordinir sehingga dengan mudah dapat dipatahkan. Partai Tudeh dan Partai Nasional dapat dihancurkan oleh Safad. Minoritas Kurdis, Arab, dan Baluchi diserang lantaran keinginan mereka untuk membentuk otonomi regional. Beberapa kelompok gerilya militan yang menentang rezim Shah sempat beberapa kali melakukan perlawanan. Akan tetapi, perlawanan tersebut belum mampu menggoyahkan cengkeraman rezim Shah. Permasalahan yang dialami oleh gerakan-gerakan oposisi pemerintahan Shah adalah kurangnya konsolidasi antara gerakan. Sehingga gerakan tersebut bergerak sendiri-sendiri atau parsial meskipun sempat muncul tokoh seperti Mossadegh. Namun usahanya belum mampu mencongkel rezim Pahlavi yang didukung oleh kekuatan asing. Pada periode menjelang revolusi Iran, muncul dua tokoh sentral yang mampu menyatukan gerakan revolusi Iran. Dua tokoh tersebut adalah Ali Shariati dan Ayatullah Khomeini. Ali Shariati merupakan tokoh pergerakan Iran yang mempersatukan banyak arus reformasi pada masanya. Misalnya oposisi terhadap Shah, penolakan westernisasi, revitalisme keagamaan, dan pembaharuan sosial. Masa mudanya dihabiskan untuk menuntut ilmu, hingga dia dapat menyelesaikan gelar doktornya di Sorbonne, Paris pada tahun 1965 dalam studi sejarah Islam dan sosiologi. Ketika di Paris, dia aktif dalam organisasi-organisasi penentang pemerintah. Ketika pulang ke Iran pada tahun 1965, dia sempat dipenjarakan oleh Shah Iran karena dianggap sebagai suatu ancaman. Setelah dibebaskan, dia dilarang untuk mengajar di Universitas Teheran. Shariati merupakan seorang pemikir Islam yang inovatif, menganut pendirian yang kontras dengan interpretasi keagamaan tradisional dari pihak ulama, dan begitu pula dengan pandangan sekuler. Dia juga dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Iqbal. Shariati menggabungkan pemikiran Islam dengan bahasa ilmiah Barat dalam usaha mengungkapkan ideologi Syiah bagi pembaharuan sosial politik. Usahanya ini mendapat hujatan dari Shah Iran Muhammad Riza Pahlavi yang menuduhnya Muslim Marxis, dan begitu pula kecaman-kecaman dari beberapa pemuka agama yang menuduhnya menyimpang jauh dari tradisi. Bagi Shariati, revolusi di Iran mempunyai dua aspek fundamental, yaitu kesatuan identitas nasional dan keadilan sosioekonomi. Hanya dengan dua program itulah Iran akan dapat dibebaskan kembali dari penguasaan politik dan pemerasan ekonomi pihak Barat. Shariati menyerukan pendekatan ilmiah terhadap Islam untuk membangkitkan semangat Islam yang awalnya merupakan gerakan revolusi sosial sepanjang sejarah umat manusia. Pada waktu yang sama, kecaman Shariati yang anti-Barat beserta caranya menggunakan sumber-sumber Islam dan pokok kepercayaan Islam sejalan dengan pandangan mayoritas bangsa Iran. Menurut Shariati, masyarakat Islam yang sejati adalah masyarakat tanpa kelas yang menolak keistimewaan-keistimewaan berdasarkan suku, lapisan, dan status.
Ali Saryati memang tidak membentuk atau memimpin organisasi tertentu. Penafsiran Saryati terhadap Syiah Islam sebagai ideologi yang revolusioner, yang tujuannya membentuk masyarakat yang adil, banyak menginspirasi gerakan muda. Salah satu angkatan muda Iran yang mengadopsi pemikiran Ali Saryati adalah Mujahidin Iqalak atau pejuang rakyat. Sangat disayangkan, Ali Saryati tidak sempat menikmati hasil dari revolusi Iran. Karena pada tahun 1977, dia meninggal dunia. Jika Saryati merupakan perumus ideologi revolusi Iran, maka Ayatullah Khomeini merupakan lambang yang hidup dan pemimpin revolusi. Khomeini bukan merupakan tokoh senior dalam kalangan Ayatullah. Akan tetapi dia merupakan tokoh yang berani bicara menentang kebijakan rezim Shah selama tahun 1963 hingga tahun 1965, hingga dia dipenjarakan dan dijatuhi hukuman pengasingan. Dari segi pemikiran, Khomeini sejalan dengan Maulana Al-Maududi dari Jamaat Islami dari India dan Hasan al-Banna dari Ikhwanul Muslimin di Mesir dalam mengutuk praktek westernisasi dan imperialisme barat, juga Zionis. Selama dalam pembuangan di Irak dan kemudian di Prancis, Khomeini merupakan lambang oposisi terhadap Shah. Dengan bantuan para pengikutnya, Khomeini terus berbicara dan membiayai gerakan menentang Shah Iran. Naskah-naskah dari kaset-kasetnya diselundupkan ke Iran dan tersebar luas. Pengasingan nampaknya menjadi berkat tersendiri bagi Khomeini, karena dia dapat bebas berbicara sesuai apa yang ada di pikirannya dan tanpa perlu khawatir mendapat intimidasi dari pemerintah. Memasuki dekade tahun 1970-an, sewaktu pemerintahan Shah menjadi semakin diktator dengan menggunakan militer dan Safak untuk membungkam oposisi, maka hanya golongan keagamaan saja yang mampu bertahan. Pada dekade ini, posisi Khomeini mengalami transformasi. Dari seorang pengecam yang menyerukan Shah agar melakukan pembaharuan pemerintahan, menjadi pemuka oposisi yang menuduh pemerintahan Shah bukan pemerintahan Islam. Dengan menggunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan Islam, Khomeini berhenti memanggil Shah Iran sebagai penguasa muslim, menyuruhkannya supaya taubat dan menghentikan kebijakan-kebijakannya, serta menyerukan Shah agar kembali ke jalan Allah. Khomeini juga mengutuk pemerintahan rezim Shah merupakan pemerintahan yang anti-Islam dan rezim yang kufur. Meskipun pemikirannya terhadap Barat banyak mengadopsi Maulana Al-Maududi dan Hasan al-Banna, namun terdapat perbedaan yang sangat jelas terhadap penerapan hukum Islam di suatu negara. Jika dua tokoh pendahulu tersebut berpendapat bahwa penerapan hukum Islam harus melihat apakah masyarakat muslim itu telah memperlihatkan ciri Islam atau belum. Jika sudah, maka hukum Islam bisa diterapkan. Sementara Khomeini berpendapat bahwa pelaksana hukum Islam itu adalah jalan bagi perubahan dan pembaharuan masyarakat Islam. Khomeini percaya bahwa pembentukan pemerintahan Islam akan menghadapi hambatan yang luar biasa. Namun pada tahun 1970, Khomeini berbicara tentang revolusi Islam yang realisasinya akan memakan tempo berabad-abad. Bahkan dia tidak mengira revolusi akan berjalan lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 1970-an. Ketika oposisi yang dipelopori oleh Ali Saryati dan Ayatullah Khomeini mulai memuncak di Iran, Syiah Islam muncul sebagai ideologi bagi gerakan pemersatu massa yang efektif. Islam menawarkan gagasan ideologi yang di dalamnya menjangkau semua pihak. Di bawah payung Islam, kelompok-kelompok yang heterogen dalam spektrum politik, mulai dari kaum sekuler, aktivis Islam, pendukung demokrat liberal, dan sosialis, bergabung menjadi satu. Islam lebih dipilih sebagai ideologi revolusi karena lebih otentik dan dekat dengan karakter asli Iran. Selama dalam tujuan yang sama, maka pandangan keagamaan maupun politik berbagai kelompok itu tidak dipersoalkan. Sebagian berkeinginan membangun identitas Iran yang sadar akan warisan kultural dan sejarahnya. Tetapi mayoritas memilih ideologi Islam karena bermakna kembali kepada Islam dan pembangunan negara bagi masyarakat Islam. Memasuki bulan November tahun 1977, demonstrasi mulai gencar dilakukan oleh para penentang rezim Shah. Mahasiswa dan masyarakat biasa memenuhi ruang-ruang di jalanan.
Semuanya menyerukan slogan-slogan anti-resim Shah. Polisi Iran saat itu melakukan upaya represif untuk membubarkan unjuk rasa. Seorang mahasiswa tewas, 70 orang luka-luka, dan 100 orang ditahan. Tindakan kepolisian memicu pemogokan mahasiswa sehingga menyebabkan universitas-universitas di Iran ditutup. 2 bulan kemudian, 2 insiden tambahan terjadi yang menyebabkan kebencian terhadap rezim Shah memuncak. Pada bulan Januari tahun 1978, seorang khatib yang berada dalam Granted Sanctuary dibunuh oleh pasukan pemerintah. Peristiwa yang memicu demonstrasi berlanjut disertai kekerasan adalah serangan pemerintah pada bulan yang sama terhadap ulama dan khususnya Ayatullah Khomeini. Pada tanggal 7 Januari, melalui edaran surat kabar pemerintah menyebut pemuka keagamaan sebagai kaum reaksioner hitam yang bekerja sama dengan komunis internasional. Tuduhan tersebut langsung disanggah oleh kelompok ulama. Sekitar 4.000 orang turun ke jalan dan meneriakkan, "Kami tidak menginginkan pemerintahan Yazid atau khalifah kedua dinasti Umayyah, dan kami menuntut pemulangan Ayatullah Khomeini." Polisi kemudian menangkap dan memukuli para demonstran sehingga menyebabkan banyak korban tewas dan terluka. Peristiwa tersebut dikenal dengan tragedi Qum Massacre atau pembunuhan massal di Qum. Pada awalnya demonstrasi oposisi berlangsung damai. Akan tetapi di Tabriz, Ats, dan di Qum yang masing-masing terjadi pada tanggal 18 Februari, 29 Maret, dan 10 Mei di tahun yang sama, yaitu tahun 1978, demonstrasi-demonstrasi itu berubah menjadi kericuan fisik. Penyebabnya adalah tindakan represif yang dilakukan kepolisian dan pasukan tentara. Kaum perusuh kemudian menyerang seluruh bangunan lambang-lambang kerajaan yang dimodernisir ala barat. Dalam konfrontasi yang semakin meningkat, slogan-slogan yang menentang Shah dan barat terus dikumandangkan. Rangkaian peristiwa demonstrasi mencapai puncaknya di Teheran yang dikenal dengan Black Friday. Pada Kamis 7 September tahun 1978, sebanyak 500.000 demonstran berkumpul untuk menyanggah pengumuman hukuman darat perang oleh dekret kerajaan. Pada hari Jumat tanggal 8 September tahun 1978, sekitar 75.000 orang melakukan demonstrasi duduk bersama di lapangan Jaleh. Militer dan kepolisian yang mencoba membubarkan unjuk rasa tidak mampu membubarkannya, sehingga orang-orang tersebut ditembaki dengan senapan mesin dari pesawat helikopter dan pasukan tank yang dikomandoi oleh tentara angkatan darat. Peristiwa Black Friday merupakan titik balik bagi revolusi. Peristiwa itu mengokohkan kesatuan seluruh kekuatan oposisi beserta mobilisasi dan radikalisasi pihak massa. Kekuatan oposisi yang tidak lagi memperdulikan latar belakang bersatu padu dengan Khomeini sebagai lambang perjuangan. Semuanya bersatu padu menggunakan lambang Islam. Mereka meneriakkan takbir di segala penjuru. Dalam langkah yang serupa, sebagian besar kaum wanita yang selama ini mengenakan pakaian modern berbondong-bondong mengenakan jilbab dan cadar sebagai protes terhadap raja yang mengeluarkan kebijakan penghapusan cadar. Pada bulan-bulan berikutnya pasca peristiwa Black Friday, gelombang pemogokan massal melanda seluruh negeri dan mengancam lumpuhnya pemerintahan. Seluruh instansi pendidikan, bank, lalu lintas, media, ladang-ladang minyak, pertambangan, perusahaan industri, seluruhnya merasakan dampak akibat mayoritas para pekerjanya bergabung ke dalam oposisi dan terlibat aksi politik. Pada bulan Desember, yang bertepatan dengan bulan Muharram, simbolisme dan emosi keagamaan dalam upacara peringatan kematian Al-Husain kembali menunjukkan bentuk penentangan terhadap pemerintah saat prosesi keagamaan berubah menjadi demonstrasi. Di Teheran, upacara peringatan Asyura menarik 2 juta jiwa memadati jalanan dan meneriakkan tumbangnya pemerintahan, kematian Baghi Shah, dan pemulangan Ayatullah Khomeini. Pada tanggal 6 Januari tahun 1979, kubu Shah Iran yang sudah tidak mampu menghadapi tantangan dan berbagai kekerasan yang tidak mampu ditanggulangi oleh militer, diakibatkan banyak prajurit telah membelot mendukung oposisi, maka akhirnya pihak anggota Shah meninggalkan Iran
dan konflik tersebut akhirnya dimenangkan oleh pihak oposisi. Struktur politik Iran mengalami perubahan secara besar-besaran sejak berakhirnya kekuasaan rezim Pahlavi. Bentuk negara berubah dari monarki absolut menjadi sebuah republik Islam yang berdasarkan pada ajaran agama Islam mazhab Syiah. Bentuk republik Islam secara resmi disetujui mayoritas rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada tanggal 1 April tahun 1979. Sementara Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran disetujui mayoritas rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada tanggal 3 Desember tahun 1979. Kekuasaan tertinggi dalam struktur politik Republik Islam Iran berada di tangan imam atau pemimpin. Imam Khomeini menjadi imam pertama Republik Islam Iran setelah kembali dari pengasingannya. Hal ini sesuai dengan ajaran Syiah yang menerapkan prinsip imamah sebagai salah satu ajaran utamanya. Selama kepemimpinan Ayatullah Khomeini selain berkedudukan sebagai imam, juga sebagai wilayatul faqih. Kekuasaan imam atau pemimpin tidak diperoleh melalui suatu pemilihan umum, tetapi melalui suatu aklamasi dari rakyat. Ayatullah Khomeini misalnya, muncul sebagai penguasa tertinggi karena dinilai berhasil memimpin revolusi Islam yang menggulingkan monarki Shah Iran dan membentuk sebuah republik Islam. Sehingga Ayatullah Khomeini juga mendapat gelar sebagai pemimpin revolusi Iran dan bapak pendiri Republik Islam Iran. Setelah imam, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan presiden. Dalam pasal 113 Undang-Undang Dasar Iran disebutkan, presiden bertanggung jawab dalam penerapan Undang-Undang Dasar, pengaturan ketiga cabang kekuasaan negara, dan memimpin cabang eksekutif, kecuali hal-hal yang secara langsung menjadi tanggung jawab imam. Presiden berdasarkan pasal 114 dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dan dipilih langsung melalui pemilihan umum. Pemegang kekuasaan eksekutif lain di samping presiden adalah Perdana Menteri. Kekuasaan legislatif Republik Islam Iran ditangani 3 lembaga Majelis Konsultatif Islam, Dewan Perwalian, dan Majelis Ahli. Majelis Konsultatif Islam berfungsi sebagai parlemen yang terdiri dari 240 anggota dan dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun. Setelah membahas mengenai perubahan-perubahan pasca revolusi, sekarang saya akan membahas dampak-dampak yang ditimbulkan pasca revolusi Iran. Tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi Iran merupakan salah satu revolusi besar yang terjadi di Timur Tengah. Pasca revolusi timbul kekhawatiran dari Barat bahwa revolusi Iran akan berdampak bagi kebangkitan umat Islam, khususnya aliran Syiah di berbagai belahan negara lain. Kekhawatiran tersebut akhirnya terbukti dengan berbagai pergerakan Syiah di berbagai negara Timur Tengah. Yang pertama adalah Lebanon. Di Lebanon, paling tidak berdiri 3 kelompok Syiah dan 1 kelompok Sunni yang berorientasi ke Republik Islam Iran. Mereka adalah Hizbullah, Jihad Islam, dan Organisasi Keadilan Revolusioner atau Syiah, serta Tauhid atau Sunni. Mereka dikenal sebagai kelompok-kelompok Islam fundamentalis yang menghendaki berdirinya Republik Islam model Iran di Lebanon. Pada tahun 1982, Hizbullah diperkuat oleh kehadiran sekitar 1.500 anggota pasukan pengawal revolusi Islam Iran atau Pasdaran. Iran secara berkala memasok dana dan berbagai macam persenjataan bagi Hizbullah. Tidak mengherankan bila Hizbullah menjelma menjadi salah satu milisi terkuat di Lebanon. Sebagaimana Hizbullah, Tauhid juga mendapat bantuan dan dukungan dari pemerintahan Republik Islam Iran. Yang kedua adalah Teluk Parsi dan Palestina. Revolusi Islam Iran juga mempunyai pengaruh yang cukup kuat di negara-negara Arab kawasan Teluk Parsi yang terdiri dari Kuwait, Bahrain, dan Arab Saudi, serta di kalangan orang-orang Palestina di jalur Gaza dan tepi barat. Di Bahrain dan Kuwait, pengaruh revolusi Iran terlihat dengan munculnya gerakan kaum Syiah yang menghendaki perubahan sistem politik dan bentuk negara di kedua negara tersebut dari monarki menjadi Republik Islam. Di Bahrain, gerakan Syiah dikoordinasi oleh Hujatul Islam Hadi Al-Mudarisi. Sementara di Kuwait,
gerakan Syiah dipelopori oleh Hujatul Islam Abbas Muhri. Kedua gerakan tersebut sama-sama mendapat dukungan bantuan dari Iran. Pada tanggal 28 November tahun 1979, umat Syiah Saudi di Provinsi Al-Aqsa untuk pertama kalinya memutuskan untuk mengadakan prosesi Hari Asyura secara massal. Ketika pasukan Garda Nasional Saudi berusaha menghalanginya, kaum Syiah melancarkan demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota seperti Qatif, Ababik, Sawa, Karji, dan Syahar. Selama beberapa hari terjadi bentrokan antara demonstran melawan Garda Nasional. Dalam bentrokan tersebut 17 orang dikabarkan tewas. Sejak saat itu timbul ketegangan antara rezim dinasti Al-Saud dan umat Islam Syiah Saudi. Perseteruan semakin menjadi ketika rezim Saudi secara terang-terangan menentang revolusi Iran. Sebaliknya umat Syiah dan Sunni radikal menuduh rezim dinasti Al-Saud sebagai rezim yang korup. Di tepi barat dan jalur Gaza Palestina, terdapat kelompok-kelompok pro-Khomeini yang telah menjadi salah satu kelompok pemuda Islam yang mempunyai pengaruh cukup kuat di kalangan masyarakat Palestina. Itu tadi sejarah terjadinya revolusi di Iran. Dalam video ini saya sudah berusaha menjelaskan sedetail mungkin tentang sejarahnya. Mulai dari letak geografis Iran, latar belakang penyebab terjadinya revolusi, meletusnya revolusi, klimaks revolusi, perubahan pasca revolusi, hingga pengaruh revolusi Iran di negara Timur Tengah. Dari sejarah ini saya berharap agar video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama tentang peristiwa apa yang pernah terjadi di dunia. Sehingga dengan belajar sejarah kita bisa mengambil yang terbaiknya saja dengan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Tentunya masa depan buat diri sendiri dan masa depan buat negara tercinta kita ini, yaitu Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.